Senjata tradisional berupa pisau atau parang, merupakan alat bantu utama bagi suku-suku di Indonesia pada masa lalu, untuk kegiatan berburu, atau menjaga diri dari berbagai macam bahaya. Namun pada saat ini, senjata-senjata tersebut, biasanya hanya digunakan ketika ada yang ingin memasuki area hutan. Sedangkan bagi mereka yang masih percaya dengan tradisi mistis, ada beberapa senjata yang konon dipercaya memiliki kekuatan, seperti misalnya keris, badik, dan rencong. Berikut adalah daftar senjata tradisional Indonesia yang menjadi ciri khas dari beberapa suku di Indonesia. Mandau. Mandau adalah senjata tajam sejenis parang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Mandau asli mempunyai penyang. Penyang adalah kumpulan-kumpulan ilmu suku Dayak yang didapat dari hasil bertapa atau petunjuk leluhur yang digunakan untuk berperang. Penyang akan membuat orang yang memegang mandau menjadi sakti, kuat dan kebal dalam menghadapi musuh. Mandau dan penyang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, turun-temurun dari leluhur. Keris. Senjata khas suku Jawa, terutama Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan kerap disebut sebagai senjata yang mengandung unsur mistis dan nilai sakral. Bahkan bagi mereka yang amat fanatik, keris dianggap memiliki nyawa sendiri, dan harus dirawat dengan baik, bahkan perlu dimandikan. Keris memiliki panjang seperti pisau, dan keunikannya terletak di gagangnya, yang berbentuk seperti ular yang tengah meliuk. Keris juga merupakan simbol status kebangsawanan, dan digunakan di sebelah kiri pinggang sebagai tanda keberanian dan status priayi. Keris Indonesia ini telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Badik. Badik atau badek adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter. Seperti keris, bentuknya asimetris, dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. Menurut pandangan orang Bugis Makassar, setiap jenis badik memiliki kekuatan sakti. Kekuatan ini dapat memengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Badik memiliki sejarah panjang sejak dimulainya zaman Kerajaan Sulawesi, dan sudah lama digunakan sebagai alat membela diri, dan juga pertarungan antar individu atau kelompok. Badik merupakan bagian penting dari kehidupan pemuda Makassar di masa lalu, karena kemanapun mereka pergi, seorang pemuda Bugis harus mempersiapkan diri dengan membawa badik yang disembunyikan di dalam ikat pinggang. Lain Makassar, lain pula Bugis, di daerah ini, badik disebut dengan kawali, seperti kawali Raja Bone, dan kawali Rangkong, Luwu. Celurit. Celurit pada dasarnya merupakan peralatan berkebun biasa, dan digunakan untuk memotong rumput oleh suku Madura, dan memberi makan sapi-sapi mereka. Namun tak jarang juga, celurit ini digunakan sebagai senjata untuk menyelesaikan gesekan antar individu. Bahkan cukup banyak kasus kriminal di Jawa Timur, di mana pelakunya menggunakan celurit sebagai senjata. Bentuk celurit mirip seperti bulan sabit, dan amat praktis digunakan sebagai alat memotong rumput.
celurit menjadi senjata khas suku Madura, yang biasa digunakan sebagai senjata caro. Masyarakat Madura biasanya memasukkan khodam, sejenis makhluk gaib yang menempati suatu benda, ke dalam celurit, dengan cara merapalkan doa-doa sebelum caro. Sabit juga digunakan sebagai bagian dari simbol komunisme, atau sosialisme revolusioner, yaitu palu arit. Dalam simbol tersebut, sabit melambangkan kelas buruh yang bekerja di sektor pertanian. Kujang. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang dikenal sebagai benda tradisional masyarakat Sunda, yang memiliki nilai sakral, serta mempunyai kekuatan magis. Kujang memiliki bentuk unik, layaknya keris dan rencong. Kujang kini lebih banyak digunakan sebagai hiasan, atau koleksi bagi mereka yang tertarik dengan benda-benda antik. Rencong. Senjata khas Aceh ini, lebih mirip pisau karena cukup pendek. Rencong cukup populer di Indonesia, karena bentuknya yang unik. Di masa lalu, rencong merupakan pertanda status kebangsawanan, dan melambangkan kehormatan dan sisi maskulin sang pemegang rencong. Selama perang melawan penjajah, rencong menjadi salah satu senjata paling penting bagi penduduk Aceh. Sementara bagi sebagian kecil komunitas di tempat asalnya, senjata ini dianggap sebagai benda sakral. Kerambit. Kerambit berasal dari Sumatera Barat, dan mulai digunakan ke daerah Jawa. Menurut cerita rakyat, terinspirasi oleh cakar macan. Seperti senjata sebagian besar kawasan Nusantara, pada awalnya merupakan alat pertanian, dirancang untuk menyapu akar, mengumpulkan batang padi, dan alat pengirikan padi. Dirancang seperti itu menjadi lebih melengkung untuk memaksimalkan potensi pemotongan. Kerambit akhirnya tersebar melalui jaringan perdagangan Indonesia, hingga ke negara-negara tetangga, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Thailand. Di Jawa, kerambit digunakan sebagai senjata simpanan kaum tani agraria. Kerambit tidak dipakai oleh kesatria, atau prajurit yang dilatih di keraton atau istana. Jadi kerambit adalah senjata rakyat biasa.